Ini adalah pengamatan umum hari ini. Orang sering melihat Amerika Serikat terlibat dalam banyak peristiwa global. Ini termasuk diskusi, bantuan, dan kadang-kadang konflik militer. Laporan berita sering menampilkan tindakan Amerika di luar negeri. Pola ini membuat banyak orang penasaran. Mereka bertanya-tanya tentang alasan di balik keterlibatan yang konsisten ini. Ini adalah pertanyaan yang adil untuk ditanyakan. Kehadiran Amerika terasa di banyak wilayah. Keterlibatan ini bukanlah fenomena baru. Selama beberapa dekade, Amerika telah memainkan peran penting. Peran ini telah berkembang seiring waktu. Ini telah tumbuh dari negara yang lebih terisolasi. Sekarang, ini adalah pemain utama di panggung dunia. Memahami transformasi ini adalah kuncinya. Ini membantu menjelaskan kebijakan saat ini. Banyak faktor berkontribusi pada sikap aktif ini. Kita akan menjelajahi beberapa di antaranya. Pertanyaan mengapa Amerika bergabung dalam perang sering ditanyakan. Ini dibahas di rumah dan di ruang kelas. Ini juga menjadi topik bagi para pemimpin dunia. Tidak ada jawaban tunggal dan sederhana. Sebaliknya, kombinasi faktor biasanya menjelaskan keputusan-keputusan ini. Faktor-faktor ini bisa bersifat historis. Mereka juga bisa berkaitan dengan keselamatan. Terkadang ini tentang membantu negara lain, atau bisa juga tentang melindungi rakyatnya sendiri. Esai ini akan mencoba menawarkan beberapa penjelasan yang jelas. Kita akan melihat berbagai alasan secara sederhana. Tujuannya adalah untuk memahami motivasi. Motivasi-motivasi ini mendorong kebijakan luar negeri Amerika. Ini termasuk keputusan tentang keterlibatan militer. Mengetahui alasan-alasan ini penting bagi semua orang. Ini membantu kita memahami berita global. Ini juga membantu kita memahami tempat Amerika di dunia. Pemahaman ini dapat mengadil khusus di nama Infowinda. Di tahun-tahun awalnya, Amerika sering menghindari perang asing. Ini adalah kebijakan untuk menjauhi masalah yang jauh. George Washington memperingatkan terhadap keterikatan asing. Untuk waktu yang lama, gagasan ini sangat berpengaruh. Negara ini fokus pada pertumbuhannya sendiri. Ia berkembang melintasi benua Amerika Utara. Samudra tampaknya menjadi penghalang alami. Ini membuat keterlibatan langsung dalam perang Eropa kurang mungkin. Periode ini sering disebut isolasionisme. Namun dunia berubah, begitu pula peran Amerika. Awal abad ke-20 membawa Perang Dunia Pertama. Awalnya AS mencoba untuk tetap netral. Tetapi peristiwa akhirnya menarik bangsa ini ke dalam konflik. Ini menandai perubahan yang signifikan. Itu adalah tanda bahwa Amerika tidak selalu bisa tetap terpisah. Peristiwa global mulai memiliki dampak yang lebih langsung. Dunia menjadi lebih saling terhubung. Ini membuat isolasi total menjadi sulit. Perang Dunia Kedua adalah titik balik yang lebih besar. Serangan di Pearl Harbor secara langsung membawa Amerika ke dalam perang. Negara ini memainkan peran besar dalam mengalahkan kekuatan poros. Perang ini mengubah pandangan Amerika tentang tanggung jawab globalnya. Ia muncul sebagai kekuatan dunia yang dominan. Gagasan keamanan kolektif menjadi penting. AS membantu menciptakan perserikatan bangsa-bangsa. Ini dilakukan untuk mencegah konflik global di masa depan. Setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dimulai. Ini adalah periode ketegangan yang panjang. Ini terutama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Era ini sangat membentuk kebijakan luar negeri Amerika. AS mengadopsi strategi penahanan. Ini berarti menghentikan penyebaran komunisme. Ini menyebabkan keterlibatan dalam konflik seperti Korea dan Vietnam. Pengalaman sejarah ini menciptakan pola keterlibatan global yang aktif. Alasan utama keterlibatan Amerika dalam konflik adalah keamanan nasional. Tugas pertama pemerintah adalah melindungi warganya. Ini berarti mempertahankan negara dari serangan langsung. Ini juga berarti mengatasi ancaman sebelum mencapai tanah AS. Terkadang, ini melibatkan tindakan militer yang jauh. Idenya adalah bahwa masalah di luar negeri dapat berkembang. Jika tidak terkendali, mereka pada akhirnya dapat membahayakan Amerika secara langsung. Ini adalah pembenaran utama yang sering diberikan. Melindungi kepentingan ekonomi adalah faktor utama lainnya. Amerika memiliki hubungan perdagangan yang signifikan di seluruh dunia. Ia bergantung pada pasar dan sumber daya global. Stabilitas di wilayah-wilayah kunci penting untuk kesejahteraan ekonomi. Gangguan seperti perang dapat merusak jalur perdagangan. Mereka dapat mempengaruhi pasokan barang-barang penting seperti minyak. Oleh karena itu, Amerika terkadang bertindak untuk melindungi jalur kehidupan ekonomi ini. Ini memastikan ekonominya dapat berfungsi dengan lancar. Ini sangat penting untuk makmuran Amerika.
keselamatan warga Amerika yang tinggal atau bepergian ke luar negeri juga menjadi perhatian. Ketika warga Amerika dalam bahaya di negara lain, pemerintah AS dapat campur tangan. Ini bisa karena ketidakstabilan politik, bisa karena bencana alam atau konflik. Solusi diplomatik selalu lebih disukai, namun terkadang pilihan militer dipertimbangkan. Ini terutama benar jika warga disandera, atau jika mereka terjebak di zona perang. Selain itu, Amerika terkadang bertindak untuk menghentikan ancaman agar tidak berkembang. Ini bisa berarti menangani kelompok teroris. Ini juga bisa melibatkan pencegahan penyebaran senjata berbahaya. Keyakinannya ada bahwa tindakan awal dapat mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari. Ini sering disebut tindakan preemptive atau preventif. Ini adalah ide yang kontroversial kadang-kadang. Tetapi ini adalah bagian dari strategi keamanan Amerika. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas bagi dirinya sendiri dan sekutunya. Amerika punya banyak sekutu di seluruh dunia. Mereka adalah negara-negara sahabat yang punya kepentingan atau nilai-nilai yang sama. Perjanjian dan kemitraan seperti NATO mengikat AS untuk membela sekutu-sekutu ini. Jika negara sekutu diserang, Amerika mungkin wajib membantu. Sistem aliansi ini dianggap sebagai cara untuk menjaga perdamaian. Ini menciptakan jaring pengaman kolektif. Mendukung sekutu adalah landasan kebijakan luar negeri AS. Ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Kadang-kadang, pemerintah AS ikut campur dalam konflik untuk mendukung teman-teman ini. Atau mungkin bertindak untuk menghentikan negara yang dianggap sebagai agresor. Ini bisa untuk memulihkan perdamaian atau keseimbangan di suatu wilayah. Misalnya dalam Perang Teluk, Amerika memimpin koalisi. Koalisi ini bertujuan untuk membebaskan Kuwait. Tindakan-tindakan semacam itu sering digambarkan sebagai penegakan hukum internasional. Mereka juga disajikan sebagai pelindung negara-negara yang lebih lemah. Intervensi ini bisa rumit dan punya banyak konsekuensi. Selain ancaman langsung dan aliansi, Amerika terkadang campur tangan karena alasan kemanusiaan. Ini mungkin untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, atau bisa juga untuk mencegah genosida. Idenya adalah untuk membantu orang-orang yang sangat menderita. Intervensi ini sering diperdebatkan. Beberapa berpendapat bahwa itu perlu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang lain khawatir tentang risiko dan biayanya. Mendorong demokrasi juga kadang-kadang disebut sebagai tujuan. Ini bisa menjadi proses yang panjang dan sulit. Memahami berbagai alasan ini sangat penting. Ini membantu kita melihat mengapa Amerika bertindak seperti itu di panggung dunia. Keputusan-keputusan ini jarang sederhana. Mereka melibatkan sejarah, keamanan, ekonomi, dan nilai-nilai. Mengetahui faktor-faktor ini memungkinkan analisis peristiwa global yang lebih baik. Ini juga membantu orang membentuk opini mereka sendiri yang terinformasi. Ini sangat penting bagi warga negara dalam demokrasi. Ini mendorong diskusi yang bijaksana tentang peran Amerika di dunia kita yang saling terhubung.